Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah waring rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dunia supranatural yang berkaitan dengan aroma tertentu yang kita terima, kita hirup, dan itu menjadi tanda. Nah, apa itu aroma itu? Nah, kita bahas ya. Pertama, seringkali kita jika berada di satu tempat ataupun tempat lain, jika kita orang awam akan mencium aroma-aroma tertentu. Nah, itu sebenarnya ada tanda-tandanya bahwa itu ada kehadiran beberapa makhluk yang tidak kasat mata, di mana alam jin ini sangat luas dan itu menjadi identitas bagi mereka. Nah, apa itu? Nah, yang pertama, jika kita mencium aroma melati, roncenan melati. Melati ini biasanya di situ ada komunitas yang berjenis wanita, entah eri, kuntilanak ataupun makhluk-makhluk yang berjenis kelamin wanita, dan rata-rata mereka jahil. Nah, jika Anda berada di tempat tertentu dan mencium aroma ini, biasanya akan menampakkan diri adalah kuntilanak ataupun peri. Peri ini adalah jenis makhluk halus yang memang berjenis kelamin wanita, berpenampilan seperti wanita tetapi berambut panjang. Nah, itu yang jadi. Yang kedua, ini adalah aroma yang terjadi jika kita menghirup aroma bakaran kentang. Kentang ini bisa jadi adalah adanya makhluk halus jenis genderuwo. Nah, kenapa demikian? Kentang ini sebenarnya bukan kentang ya, tetapi ini adalah aroma khas dari keringat ataupun badan dari si genderuwo ini. Genderuwo ini biasanya adalah makhluk halus yang berjenis kelamin perempuan, laki-laki, dan berpawatan besar, hitam, dan sering berada di tempat yang tinggi, dan biasanya mengganggu orang dengan beberapa tugasnya. Nah, yang ketiga adalah aroma dari minyak telon ya, ataupun minyak kayu putih. Nah, jika Anda menghirup aroma ini di suatu tempat, maka Anda akan bertemu dengan sosok yang bernama bayi bajang, ataupun arwah dari orang yang sudah meninggal tapi dari usia bayi, ataupun yang masih belum lahir dan dia meninggal dan kondisinya dengan kondisi tidak terurus. Nah, bayi bajang itu apa? Bayi bajang itu apakah sama dengan tuyul? Hampir sama, tapi tugasnya beda. Jika tuyul diperintahkan untuk mencari uang, bayi bajang itu adalah arwah dari anak yang memang tidak terurus dan sudah melewati tahap-tahap kematian, dan beliau ini ada di alam sana. Nah, itulah bajang. Nah, jika yang keempat ini Anda menghirup aroma kapur barus ya, kapur barus, maka Anda akan bertemu dengan sosok pocong. Biasanya seperti itu. Kenapa? Pocong ini adalah melambangkan sosok kematian seseorang yang sudah dibungkus dan dikubur. Nah, biasanya dalam prosesnya disertakan kapur barus dan juga minyak khusus tentu yang dimandikan dengan sabun yang beraroma khas khusus untuk mandikan jenazah. Nah, jika Anda menghirup aroma ini, berhati-hatilah, Anda akan mendapatkan penampakan yaitu pocong ya. Yang kelima adalah jika Anda menghirup bau anyir darah. Anyir darah ini biasanya adalah sosok yang berupa banaspati. Nah, banaspati itu apa? Banaspati ini adalah bola api yang dikirimkan oleh seseorang untuk menyakiti seseorang. Nah, biasanya ini kiriman. Makanya banyak sekali aroma anyir darah seperti bau busuk ataupun yang lain, tetapi dengan latar belakang aroma darah. Biasanya seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang keenam ya. Yang keenam adalah aroma wangi kasturi.
Wangi kasturi ini adalah wangi khusus seperti kemenyan, tetapi lebih ke arah minyak, bukan wewangian bakar, tetapi minyak yang dicampurkan untuk bakaran ataupun oles pada sanggar pamujan. Nah, kasturi ini biasanya ada leluhur ataupun orang yang sudah meninggal di masa lampau yang berakidah baik dan menjalani aktivitas keagamaan yang sudah tenang dan ingin menjangkungi ataupun menjumpai dari leluhur ataupun garis keturunannya yang masih hidup. Itulah aroma kasturi ataupun dupa kasturi. Nah, biasanya orang yang mendapatkan aroma ini adalah orang-orang tertentu yang sedang kesusahan, sedang sakit parah, ataupun orang yang sedang dilanda musibah. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini yang ketujuh, yang terakhir adalah aroma dupa ataupun hiu ataupun kemenyan. Nah, dupa, kemenyan ataupun hiu ini secara umum mendatangkan aroma-aroma khusus yang memang ini dikasih datangnya makhluk gaib. Nah, makhluk gaib ini biasanya apa? Biasanya adalah makhluk gaib kiriman. Kiriman ini berfungsi untuk membuat orang itu tidak nyaman, tidak suka, tidak nyaman, dan akhirnya jatuh sakit ataupun meninggal dunia. Nah, 7 aroma tadi itu hanya garis besar. Karena apa? Penampakan yang kita dapat nanti itu berbeda-beda sesuai dengan visual kita, tingkat spiritual kita, dan juga apa yang kita hadapi. Dan semua itu rata-rata hanya berdasarkan biasanya, dan itu benar ya. Nah, terus jika kita mendapatkan seperti itu, kita harus bagaimana? Pertama, jika kita mendapatkan aroma-aroma seperti itu, yang pertama kita lakukan adalah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, mintalah perlindungan. Biasanya mereka tidak salah hanya ingin berkomunikasi, tetapi kita sudah berburuk sangka dulu. Minta petunjuk dan minta perlindungan Gusti Allah, semoga tidak ada sesuatu yang terjadi. Karena biasanya jika ada makhluk lain yang mendekat, itu ada 2 kemungkinan: ingin berkomunikasi, ataupun ingin menyampaikan sesuatu, ataupun ingin membuat kita tahu akan sesuatu. Kecuali benda itu dikirim atau makhluk itu dikirim oleh seseorang untuk menyakiti kita, dan itu pun biasanya melalui taraf pemberitahuan. Karena apa? Orang tidak sembarangan mengirim sesuatu, pasti dengan maksud dan tujuan. Nah, itulah yang terjadi. Nah, semoga ini menjadi bahan pengetahuan. Jangan takut, jangan lengah. Karena apa? Kita juga tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Banyak makhluk gaib di luar sana yang memang menjadi komunitas gaib, dan memang mereka juga punya nalar, punya hati, dan punya perasaan seperti kita. Dan tidak semuanya tentu saja ingin menyakiti. Nah, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.